Baru-baru ini, full call auction kembali jadi hot topic setelah saham big caps brand masuk FCA buntut disuspensi lebih dari sehari. Memangnya apa sih full call auction itu? Dan kenapa banyak banget nih investor yang gak setuju dengan kebijakan yang satu ini? Yuk tonton video ini sampai selesai buat tahu jawabannya. Tahu nggak sih, saham punya Pak Prayogo Pangestu, brand atau Barito Renewables Energy Tbk jadi saham big caps pertama yang masuk full call auction. Kok bisa ya? Jadi gini, awalnya saham brand ini sempat disuspensi selama 2 hari. Nah, setelah suspensinya dibuka, saham tersebut masuk ke papan pemantauan khusus yang perdagangannya menggunakan metode full call auction. Full call auction atau FCA sendiri merupakan metode perdagangan saham di mana semua order beli dan jual yang masuk ke dalam periode waktu tertentu bakal dikumpulkan lebih dulu, lalu ditransaksikan secara bersamaan pada harga yang sama berdasarkan volume bid offer terbesar. Sayangnya, selama perdagangan dengan metode ini berlangsung, bid dan offernya tuh nggak kelihatan, jadi semacam lelang tertutup. Full call option punya waktu perdagangan yang berbeda dengan perdagangan saham biasanya. Ada 5 kali sesi dalam satu hari, seperti yang tertampil pada gambar berikut, di mana investor bisa melakukan transaksi di 3 sesi pada jam 9 sampai jam 12 siang dan 2 sesi lainnya di jam 2 sampai 4 sore. Kecuali di hari Jumat ya, cuma ada 4 sesi aja. Berhubung metode perdagangan full call auction ini beda dari biasanya, ada ketentuan harga yang juga berbeda dan harus kamu tahu. Yang pertama, pada mekanisme perdagangan lewat full call auction, saham tuh bisa diperdagangkan sampai Rp1. Sedangkan buat ketentuan auto rejectionnya, saham dengan harga antara Rp1 sampai Rp10 itu bisa turun sampai Rp1. Jadi kalau harganya udah di Rp1 nih, nggak bisa turun lagi. Sedangkan buat saham-saham yang harganya di atas Rp10 punya batas auto rejection ARA atau ARB maksimal 10%. Artinya harganya cuma bisa naik atau turun maksimal 10% dari harga terakhir. Contohnya, brand yang beberapa waktu lalu turun 10% selama beberapa hari setelah masuk full call auction. Terus saham kayak gimana sih yang berpotensi masuk FCA? Pada dasarnya, saham FCA adalah saham yang berada dalam papan pemantauan khusus. Dari 900-an saham yang ada di bursa, sekitar 229 saham yang terdaftar dalam papan pemantauan khusus periode 18 Juni 2024. Sahammu ada yang masuk di sana nggak? Kriteria lainnya yang membuat suatu saham bisa auto masuk full call auction adalah: pertama, emiten dengan harga saham di bawah Rp51 selama 6 bulan berturut-turut. Kedua, emiten yang laporan keuangannya nggak jelas dalam audit terakhir. Ketiga, emiten yang nggak mencatatkan pendapatan atau nggak ada perubahan pendapatan dalam laporan keuangan terbarunya. Keempat, perusahaan tambang atau induk perusahaannya yang belum mencatatkan pendapatan setelah 4 tahun IPO. Kelima, emiten yang utangnya lebih besar, dengan kata lain, ekuitasnya negatif. Selanjutnya, nggak memenuhi syarat pencatatan saham atau free float sesuai aturan yang berlaku. Ketujuh, likuiditasnya kecil. Next, perusahaan dalam kondisi khusus seperti penundaan kewajiban pembayaran utang, permohonan pilot, atau pembatalan perdamaian. Kesembilan, anak perusahaan yang sedang dalam proses PKPU, permohonan pilot, atau pembatalan perdamaian. 10. Saham yang kena suspensi lebih dari 1 hari. Contohnya seperti kemarin brand. Dan 11. Punya notasi khusus atau tato dari BEI. Pertanyaannya, kapan suatu saham yang masuk papan pemantauan khusus bisa keluar? Saham yang bisa keluar dari papan pemantauan khusus kalau nggak lagi memenuhi syarat yang bikin mereka masuk ke sana. Udah membukukan pendapatan, likuiditasnya oke, dan udah 30 hari berada dalam papan pemantauan khusus. Nah, terbaru ada penyesuaian perubahan ketentuan papan pemantauan khusus full call auction. Salah satunya, BEI mengusulkan kalau suatu saham telah berada selama 7 hari kalender di papan pemantauan khusus, maka saham tersebut bisa keluar.
Selanjutnya, biar teman-teman nggak kejebak saham yang berpotensi masuk full call auction, sebaiknya perhatikan beberapa hal ini ya. Pertama, cek sahammu. Pastikan nggak ada yang masuk daftar papan pemantauan khusus. Kedua, perhatikan harga saham. Perlu waspada dengan saham yang harganya mendekati gocap atau Rp50. Ketiga, perhatikan likuiditas. Pastikan likuiditas sahammu bagus, jangan sampai bisa beli tapi susah jualnya. Selanjutnya, perihal laporan keuangan, hindari saham dengan opini tidak menyatakan pendapat. Terus, waspada terhadap saham perusahaan yang punya utang lebih besar daripada modalnya atau ekuitasnya negatif tadi. Ini kurang baik karena perusahaan bisa jadi nggak punya cukup modal buat menutupi semua hutangnya. Dan perhatikan kondisi khusus. Hal ini bisa bikin harga sahamnya jadi lebih volatil. Sebetulnya, kebijakan full call option ini lagi banyak dikritik investor. Bahkan banyak yang mengusulkan kalau harusnya peraturan ini tuh dicabut aja. Alasannya karena bikin perdagangan saham tuh jadi kurang kondusif. Banyak yang merasa kalau kebijakan ini tuh kurang transparan. Karena tadi bid offernya tuh nggak tertampil. Kita jadi nggak tahu siapa mau beli apa atau jual di harga berapa. Bikin perdagangan saham jadi kurang seru tentunya. Tapi di sisi lain, tujuan BEI bikin kebijakan full call auction ini tuh buat melindungi investor retail. Harapannya supaya kita sebagai investor bisa lebih aware sama saham-saham yang ada di papan pemantauan khusus, sehingga bisa lebih memperhatikan risiko saat berinvestasi saham. Selain itu, sistem transaksi full call auction yang cuma terjadi pada satu harga diharapkan bisa meningkatkan likuiditas dan bisa lebih efisien dari segi transaksi karena hanya terjadi satu kali. Sedangkan buat emiten, diharapkan kebijakan full call auction ini bikin mereka bisa memperbaiki kinerjanya sehingga sahamnya dapat ditransaksikan dengan lebih baik lagi di bursa. Ya, selama bisnis emiten tersebut masih jalan, harusnya sih mereka berusaha buat keluar dari sana ya. Nah, merespon kritik dan saran dari para pelaku pasar, Bursa Efek Indonesia telah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan full call auction ini, yang mulai berlaku 21 Juni kemarin. Intinya, aturan baru full call auction ini bakal lebih sulit untuk suatu saham masuk FCA, dan lebih gampang buat keluarnya. Perubahan yang dilakukan berlaku buat saham-saham yang masuk kriteria nomor 1, 6, 7, dan 10 kayak yang udah dibahas tadi. Buat kriteria nomor 1, 6 dan 7, inti dari perubahannya adalah saham yang liquid dan bayar dividen berpotensi lebih besar terhindar dari full call option. Begitupun sebaliknya, saham yang nggak liquid dan nggak bayar dividen lebih rentan nih kena full call option. Sedangkan untuk kriteria nomor 10 alias saham yang kena suspensi lebih dari 1 hari, tadi udah sempat dimention juga ya, bisa keluar dari full call option kalau dia udah nangkring di papan pemantauan khusus selama 7 hari bursa. Menurutmu gimana nih dengan penyesuaian aturan full call option terbaru ini? Komen di bawah yuk, biar investasi kamu makin tenang. Dan mau tahu strategi screening saham untuk investasi jangka panjang? Yuk belajar di webinar saham pemula Mvestar. Gratis senilai Rp500.000 kalau kamu pakai kode promo YTELEN. Scan barcode yang tertampil di sini atau langsung aja ke mvest.id/star. Salam profit!